Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali. Itu semua karena karunia Tuhan yang selalu baru untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu kita mau bersama-sama datang kembali ke hadirat Tuhan. Setelah kita seminggu sudah beraktivitas, tiba saatnya kita untuk membawa hati kita kembali untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum memulai, mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan kami ada semuanya karena kasih setiamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Bapa. Engkau melawat setiap kami umat-Mu. Bertahtalah Tuhan atas pujian setiap umat-Mu Bapa. Hari ini lawatan Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata untuk setiap kami Bapa. Thank you Tuhan, kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita semua bangkit berdiri. Sebab hari ini kita mau bersatu hati untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Sebab oleh kuasa darah Yesus kita sudah diselamatkan. Amin. Sing. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah Bina, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Mari bersama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. mari kita pujikan bersama-sama. Biar keselamatan dari Tuhan saja. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Mari lambaikan tanganmu bersama. Oleh darah anak domba, Amin. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. kita mau nyatakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sing. Telah tiba Amin. keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Tuhan kita. pemerintahan Allah Yeay. kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi jemaat saja katakan, oleh darah. Amin, oleh darah anak domba. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari bersama-sama melompat buat Tuhan. Sebab oleh kesaksian kita, Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak. Oleh darah anak. Sekali lagi katakan, oleh Darah domba. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia Allah yang bertahta atas pujian kita. Amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita, boleh senggol kanan kirinya, katakan Yesus baik buatmu. Sebab Yesus terlebih baik buat setiap kita. Amin. Mari bersama-sama katakan, sing. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Katakan Dia siapa? Amin. Allah mengganti, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Katakan bersama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. sing Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia yang ada di dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Amin. Allah kekuatanku, Dia penuhi kita. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me.
Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Mari jemaat saja. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Amin. He's so good to you. He is so good. Kau baik buat setiap kita Tuhan. So good to me. Jesus, He's so good to you. Mari bersama-sama katakan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sing Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Tunjuk kanan kirinya. to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sebab Dia baik. Dia Allah yang hidup. Mari jemaat bisa kembali duduk, boleh berdiri. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang kudus. Dia yang layak disembah. Dia Allah yang bertahta di atas pujian umatnya. Setiap kami Bapa, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Kau Allah yang kudus Tuhan. You are holy Jesus. Pujian bagimu.
pujian bagimu. Segala nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan yang Maha Suci. Segala pujian
di atas Kalvari. Sebab Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Segenap hati, Dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kami Tuhan, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari bersama-sama angkat hatimu, katakan. Sebab Engkau yang kudus, hadapu darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari dengan kesungguhan hatimu, katakan. Sebab Engkau yang kudus, anakku bangga. Kami serahkan pada berdoa siapa? Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan sudah memberkati setiap kami. Sehingga diberi kesempatan untuk kami memuji, menyembah kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur apapun yang terjadi saat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus hanya kuasa Tuhan yang bekerja dan mengurapi setiap doa yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala keterbatasan kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kami. Kami bersyafaat kepadamu Tuhan. Bersama sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekiranya Tuhan hadir menjamah setiap kami. Sehingga setiap doa yang kami naikkan kepadamu benar-benar keberkenan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Sekiranya Tuhan jamah bangsa Indonesia, sekiranya Tuhan juga hadir bagi bangsa Indonesia. Dan salam Tuhan turun atas bangsa Indonesia pada saat pagi hari ini. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga Allah yang senantiasa memberkati para pemimpin yang duduk di kursi pemerintahan, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga Kabinet Merah Putih, baik itu juga MPR, DPR Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, baik itu para wali kota, gubernur, bupati, lurah, RT, RW, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas setiap mereka Bapa, sehingga setiap kebijakan yang diambil pun datang daripada-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas bangsa Indonesia, memberkati bangsa Indonesia, sehingga damai sejahtera Allah tinggal diam atas bangsa Indonesia. Kami juga tak lupa Tuhan, apabila hari ini adalah hari yang Tuhan berikan atas bangsa Indonesia, apabila mereka sedang merayakan Tuhan anniversary-nya ke-80 tahun bagi angkatan ABRI Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka mengambil bagian masing-masing apa yang jadi tugas mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tetap ada satu kesatuan di bangsa ini Tuhan. Kami serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan bagi setiap mereka yang saat ini sedang mengalami Tuhan pencobaan, yaitu melewati gempa bumi maupun banjir, juga setiap musibah yang ada di bangsa ini. Biarlah belas kasih Tuhan turun atas setiap mereka, sebab Engkau adalah sumber kekuatan bagi mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap mereka saat ini Bapa. Kami juga tak lupa Tuhan untuk menyerahkan mereka, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi juru selamat bagi hidup mereka saat ini Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini sedang beribadah kepadamu. Kami percaya Bapa, Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka melalui apapun yang mereka lakukan pada saat ini, supaya ada perkenanan kepadamu. Khususnya kami menyerahkan para gembala sidang, para misionaris yang masuk ke pelosok-pelosok desa di tanah air Indonesia ini Bapak. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat-Mu Tuhan turun atas setiap mereka, sehingga melalui penginjilan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, melalui sabda dan firman-Mu yang disampaikan oleh melalui mereka Tuhan, baik juga melalui kesaksian hidup mereka, maka banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga tak lupa Tuhan untuk menyerahkan gereja-Mu di tempat ini dalam tangan-Mu. Satu hal kami minta kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa menjadi gembala agung kami buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan.
Kami percaya Engkau sangat tahu dan sangat peduli apa yang menjadi pergumulan gerejamu di tempat ini. Khususnya Tuhan untuk persiapan Natal. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, gerakkan setiap hati kami Tuhan untuk mendukung Tuhan untuk perayaan Natal, untuk mengingat bahwa karya Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Maka Tuhan berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apabila Tuhan saat ini kami boleh bersatu hati untuk isikira rapatakan arapasakar alapatakan arapasikiri rapapapapapasakar, mengambil bagian di dalam pelayanan Natal nanti Bapa. Melalui dana yang kami kumpulkan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang bagi setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa berfirman, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Itu terjadi atas sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami punya kerelaan hati untuk apapun menjadi kegerakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Bapak, kami juga tak lupa untuk menyerahkan Komkris, melalui Komkris di utara, timur, juga barat, selatan, tengah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap Komkris Tuhan sebagai sarana untuk penginjilan, bahkan untuk menampung jiwa-jiwa yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua Tuhan, doa kami kepadamu. Kami juga tak lupa untuk menyerahkan Bapak Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu sepenuhnya Tuhan. Sekiranya Tuhan beri hikmat roh pewahyuan bagi beliau, sehingga setiap kebijakan yang beliau ambil benar-benar datang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber kami Tuhan. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu semua perkaraku, semua harapanku. Bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatan. Mari saya ajak untuk kita semua bangkit berdiri. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu kami serahkan pada Abahnya. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, hidup dalamku, dan hidup dalamku. Mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan atas kehidupan kami. Bapa, biarlah ibadah kami pada hari ini boleh menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena
Engkau sudah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan bagi kami Tuhan. Kami belajar membalas cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami dengan yang terbaik yang kami akan berikan kepada kami. Bukan sebuah pemberian yang sekedarnya, tetapi pemberian dari hati kami, dari hidup kami Tuhan. Makasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah semua pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh layak di hadapan Tuhan dan boleh menjadi pujian yang menyukakan hati Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami sediakan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami untuk firman-Mu. Hanya Tuhan Kau berbicara melalui ayat-ayat yang kami baca. Kau berbicara Tuhan karena kami percaya firman-Mu adalah roh yang menghidupkan. Dan di dalam firman-Mu ada kemerdekaan yang akan memerdekakan setiap kami. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami menjadi pribadi yang dimerdekakan oleh Kristus dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah Bapak atas kami. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih tim pujian. Kasih. Puji Tuhan, shalom. Ya, hari yang berbahagia pada pagi hari ini Bapak Ibu untuk kita kembali datang beribadah. Saya percaya biarlah ibadah kita menjadi sesuatu yang menggairahkan kita, karena disinilah kita berjumpa dengan Dia, ya, yang sudah memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita keselamatan, ya, di dalam Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Sebelum nanti setelah firman ada pengumuman juga, nanti saya minta mungkin dari salah satu panitia bisa menjelaskan tentang janji iman. Silakan siapa, atau mau ketua atau mau Bu Ratna yang bagian catat mencatat. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan setelah firman Tuhan. Baik ya, tolong bisa dipersiapkan. Baik. Ya, bisa dikeluarkan PowerPoint-nya. Kalau minggu yang kemarin kita belajar tentang bahwa iman itu bukan sekedar percaya, tetapi iman itu juga sebuah perjuangan, ya, yang harus diperjuangkan untuk menjadi sebuah kenyataan, ya, di mana iman itu membuat dari apa yang tidak nampak menjadi nampak, apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak hanya sekedar kita percaya, tetapi di dalam percaya itu ada sebuah perjuangan yang harus dilakukan. Dan hari ini kita bicara tentang iman dan realita, ya, iman dan realita, iman dan kenyataan hidup. Ya, ada banyak kita kadangkala kemudian menjadi berat ketika kita kadang-kala melihat bahwa apa yang kita imani kemudian tidak seperti kenyataan yang terjadi, yang kita hadapi hari lepas hari dalam hidup kita. Apa yang mungkin saudara dengar dari firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan yang kita dengar lewat firman yang diperdengarkan baik lewat khotbah maupun ya, pujian dan banyak hal, tapi kemudian dalam kenyataannya kadangkala kita mengalami struggle, kita mengalami pergumulan hidup bahwa ternyata kok begini ya. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen seharusnya kita boleh bersikap? Ya, next. Ya, jadi sebetulnya ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab saudara mengawalinya, yaitu apakah iman itu senantiasa diperlukan dalam realita hidup? Apakah semuanya perlu iman? Ya. Sebuah pertanyaan yang mungkin kita perlu gali bersama-sama. Apakah
kita bekerja perlu iman? Apakah kita berkeluarga perlu enggak iman? Atau apakah kita sekolah perlu enggak punya iman? Ya kalau mungkin hal-hal yang bersifat rohani, pelayanan, gereja, itu gampang sekali kita memahami bahwa itu harus perlu iman. Tetapi kemudian ketika kita hidup dalam hidup sehari-hari, kita bertanya, apakah perlu iman? Nah, firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang benar itu orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Orang yang terima anugerah keselamatan di dalam Yesus, Alkitab berkata akan hidup oleh iman. Dan ketika mereka mengundurkan diri artinya tidak beriman, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah ini kan menarik saudara. Bahwa ternyata tidak beriman itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau bekerja gak beriman, gak berkenan di hadapan Tuhan, artinya kan begitu ya. Kita beribadah, tidak beriman, gak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara makan, minum, ya kan itu kan perbuatan atau tindakan juga ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, ya dikatakan tadi kan, bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman, artinya seluruh bagian hidupnya harus dengan iman, termasuk makan minum harus dengan iman. Artinya kalau tidak ada iman tidak berkenan. Tidak ada iman itu bagaimana saudara? Bisa didefinisikan kira-kira, dijelaskan orang yang tidak ada iman itu bagaimana? Yang takut, betul ya berarti ya? Yang gentar, yang ragu-ragu, yang apa lagi kira-kira? Yang khawatir. Alkitab berkata, ia seperti orang yang mengundurkan diri. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak berkenan. Artinya Tuhan ingin berkata bahwa segala sesuatu dalam aspek hidup kita harus didasari oleh iman. Tanpa iman kita tidak bisa melihat Tuhan. Melihat saja tidak, apalagi mengalami Tuhan. Next. Lalu kemudian pertanyaan kembali yang perlu kita pikirkan bersama. Apakah kemudian dengan iman semuanya beres? Kalau semua harus dengan iman. Apakah dengan iman semuanya selesai? Apakah kemudian dengan iman semuanya bisa berjalan sesuai harapan kita? Kadang-kala bukankah kita sering mengalami dan terjadi bahwa antara iman dan realita itu berbeda? Antara keyakinan, bahkan mungkin keyakinan yang ditunjukkan lewat pengharapan, ternyata berbeda jauh dengan realita hidup kita. Apakah itu tidak kemudian kita berpikir bahwa ternyata
Iman nggak bisa untuk semuanya. Kalau iman untuk semuanya, harusnya apa yang saya imani terjadi dong, begitu kan pertanyaannya. Apa yang kau imani terjadi. Nah ini yang kadang-kala menjadi pergumulan, struggle bagi orang percaya. Dan ketika kita terjebak di bagian ini dan kita tidak punya jawabannya, kita akan mundur dari Tuhan dan kita berkata, aduh, ngopo ya aku percaya Tuhan, gitu kan? Next. Mari kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18. Ya. Baca sama-sama ya. Ayat 16, 17, 18. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebuah pernyataan dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Ini pernyataan yang saya percaya lahir dari pergumulan hidupnya sebagai orang percaya. Bagaimana dia belajar mempertahankan keyakinan apa yang diyakini, sementara kadang-kala kondisinya tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Karena di sini dia berkata bahwa kami tidak tawar hati. Dia ingin menjelaskan kepada kita, kepada pembaca, yaitu jemaat Tuhan, bahwa dia tidak tawar hati. Kenapa tawar hati? Dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tawar hati karena apa? Keadaan lahiriah, kalau boleh dikata, realita hidupnya bukan semakin naik tapi semakin merosot. Hanya kita kadang-kala iman kita, hati kita, tawar hati kita itu dipengaruhi oleh situasi realita lahiriah. Semua orang ketika realita hidup baik-baik saja, maka mudah sekali kita sukacita, mudah sekali kita percaya, kita berkata aku percaya pada Tuhan. Tapi kemudian ketika realitanya tidak seperti harapan dan yang kenyataan itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang berat, manusia lahiriah merosot. Nah, yang dimaksud manusia lahiriah oleh Paulus adalah sebetulnya tubuhnya, memang tubuhnya. Di mana secara tubuh dia mengalami sakit, penderitaan. Kalau Galatia berkata, aku menuliskan dengan tulisan-tulisan yang besar. Ya, jadi ada yang menafsirkan kemungkinan Paulus itu rabun. Sehingga perlu orang lain untuk membantu menulis dia, dan tulisannya besar supaya bisa dibaca oleh Paulus. Karena belum ada kacamata mungkin. Perlu tulisan gede-gede gitu ya. Saya kalau tulisan gede begini tanpa kacamata masih bisa, saudara. Tapi kalau sudah begini tanpa kacamata, itu warnanya abu-abu, dempet-dempet gitu ya. Paulus mengalami yang berat secara tubuh. Paulus juga mengalami kondisi di mana sakit. Ada yang berkata dia epilepsi. Tapi juga bukan itu, dia ditawan. Dia mengalami penderitaan yang berat karena akhir hidupnya pun dipenjara di Roma dan dihukum mati di Roma. Jadi kadang-kala saya berpikir begini, saudara. Kalau ada hari ini hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen yang menghadapi beratnya hidup,
lalu berkata tidak ada Tuhan, belajarlah dari para tokoh Alkitab. Cari tahu tokoh Alkitab ketika mereka hidup dalam iman, apakah mereka hidup dalam arti kelimpahan jasmani. Memang itu dijanjikan, tetapi kalau saya baca para rasul rata-rata hidupnya, akhir hidupnya semua bukan akhir hidup orang normal gitu ya, mati. Ada yang dipenggal, ada yang disiksa, dihukum mati. Artinya apa? Itu bukan hidup yang mudah, di penjara itu bukan hidup yang mudah bagi Paulus. Dia orang besar, punya pengaruh yang besar, dia dulu punya pangkat, lalu tiba-tiba dia menjadi pesakitan yang berada di penjara dalam keadaan mungkin penderitaan yang berat. Gak mudah, penderitaan lahiriah yang dialami gak mudah. Sampai dia berkata, aku tidak tawar hati. Kemungkinan ketika Paulus berkata seperti itu, kemungkinan di hati kecilnya ada satu mungkin perasaan ingin tawar hati. Tapi dia memutuskan, aku tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriahku merosot, namun manusia batiniahku diperbarui dari hari ke hari. Dan dia melihat penderitaan manusia lahiriah itu ringan. Di penjara itu ringan. Di belenggu itu ringan. Apalagi disiksa itu ringan bagi Paulus. Sampai apalagi kalau sudah baca di 2 Korintus itu penderitaan yang dialami Paulus itu banyak banget. Gak bisa makan, bagi Paulus ringan. Ya 2 Korintus berapa itu? Coba sebentar. Saya ingat bagian terakhir kalau tidak salah ya. Korintus berapa ya? Ya. Itu kalau di bagian-bagian akhir ya Paulus menyatakan bahwa dia ya 2 Korintus 11 ayat 26 Saudara, atau mulai ayat yang ke 23. 2 Korintus 11 ayat 23 dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Paulus ngomong, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Jadi ketika ada orang berkata, aku sudah berat jadi melayani Tuhan. Aku sudah berkorban melayani Tuhan, sudah meninggalkan segala sesuatu melayani Tuhan, sudah banyak keluar melayani Tuhan. Paulus berkata demikian nih. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila sebab aku ini lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Ada di sini yang sudah pernah di penjara karena Injil, bukan karena nyolong ayam. Apalagi di sini. Didera di luar batas. Ada yang pernah didera karena Injil? Belum ya? Belum. Jadi kalau baru baru kesinggung, belum apa-apa. Paulus didera. Di luar apa Saudara? Di luar batas. Apalagi kerap kali dalam bahaya maut. Ada saudara di sini pernah mengalami dalam bahaya maut, mau ditembak orang gara-gara engkau percaya Yesus? Belum ya? Belum. Jadi masih jauh kita dengan Paulus. Ya, dikatakan apa? 5 kali aku disesah orang Yahudi, disesah. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan disesai. 1 kali sesah itu 39 kali dipukul apanya? Punggungnya. Berapa kali padahal?
5 kali, jadi 5 kali 39 berapa kali? 5 kali 4 saja 200 ya. Jadi sekitarnya hampir 200 kali digebuki tubuhnya. Disesai itu begini. Biasanya ditaruh lalu pukul. Ini kalau nggak hati-hati kena tulang belakang bisa lumpuh sudah. Perhatikan coba di sini ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Ada yang pernah dilempari dengan batu? Ya, dilempari uang enak saudara ya. Dilempari batu 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Naik kapal, kapalnya karam bukan karena dia salah. Kalau Yunus beda. Ya. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bayangkan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Karena setelah dia menjadi orang percaya, dia itu jadi musuhnya Yahudi. Dulu yang Yahudi itu anak buahnya, sekarang jadi musuh-musuhnya. Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, di kota, di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, bukan karena nonton bal-balan. Kita kadang-kadang nggak tidur karena nonton bal-balan, karena nonton film Korea. Ada di sini yang nonton film Korea tidak tidur? Ada? Apa masih musim ya film Korea? Masih? Oh gitu ya. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa bukan karena memang saya mau ambil 2 puasa tapi nggak ada yang dimakan. Bayangkan rasul besar bisa kelaparan nggak ada yang dimakan. Dan dengan menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Saudara perhatikan Paulus berkata semua itu, dia berkata aku tidak tawar hati karena itu ringan. Dan dikatakan selanjutnya, ya sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada hal yang menarik, kenapa? Realita yang terjadi yang berat itu bagi Paulus, justru Paulus bisa melihat ini ringan. Mata rohaninya bisa melihat ini ringan. Kenapa Paulus bisa seperti itu? Paulus tidak lalu menjadi lemah karena menjadi tawar hati ketika ya saya percaya sebagai orang percaya, dia rasul pasti kan dia berpikir melayani dapat anugerah, gitu kan? Tapi enggak. Tapi Paulus tetap berkata, aku tidak tawar hati nih, aku tetap bersemangat. Aku tetap exciting, aku tetap menggebu-gebu, hatiku tetap menyala-nyala. Meskipun penderitaanku yang tadi banyak itu dia alami saudara. Next, apa yang kita bisa pelajari dari imannya Paulus saudara? Yang pertama, saya melihat bahwa iman yang dimiliki Paulus itu telah mengubah fokus hidupnya dari melihat masalah kepada melihat kepada Tuhan. Artinya begini, kadang-kala masalah membuat kita terjebak atau mudah terjebak pada apa yang kelihatan. Kita fokus pada apa yang nampak, persoalan, tantangan hidup yang nampak. Tetapi kemudian seharusnya iman membuat kita melihat jauh melebihi pandangan jasmani kita. Coba next. Next. Iya. Bagaimana itu maksudnya? Next. Jadi iman itu adalah sebuah proses untuk sampai kepada hasilnya. Kita lihat dari Paulus. Next. Paulus berkata, ia tidak memandang apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kelihatan. Ini proses hidup Paulus.
Ketika dia beriman, dia mengambil keputusan untuk dia berkata bahwa dia tidak akan memandang yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan. Itulah iman. Karena saya percaya di atas realita ini ada Tuhan yang sebetulnya jauh lebih hebat daripada realita yang terjadi. Dalam Matius 14 ayat 28-31 itu kisah ketika Petrus naik perahu, lalu angin ribut, lalu dia melihat Yesus di tengah laut. Lalu Petrus berkata, Yesus, aku mau jalan di atas air, dia ingin seperti Yesus. Yesus berkata, mari datang padaku. Ketika Petrus fokus pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air, padahal itu tidak mungkin. Tapi kemudian ketika pandangannya beralih dari Yesus kepada angin, kepada situasi, saat itulah Petrus mulai tenggelam. Tapi beruntung tangan Yesus meraih Petrus sehingga Petrus tidak tenggelam. Itu satu gambaran yang gampang, satu gambaran yang clear, jelas bahwa ternyata bagaimana iman dengan realita bisa match jika kita terus mau belajar mengubah fokus hidup kita dari melihat masalah kepada melihat Tuhan. Ini memang sebuah proses. Memindahkan pandangan kita dari melihat masalah lalu melihat Tuhan, proses karena Tuhan tidak nampak. Masalah itu kelihatan dan di depan kita. Itu enggak gampang. Tapi itu proses iman, saudara. Proses iman adalah di mana kita belajar untuk memindahkan, menggeser pandangan kita, fokus kita dari melihat apa yang nampak kepada apa yang tidak kelihatan, kata Paulus. Karena Paulus berkata, yang kelihatan itu kemuliaannya jauh lebih besar dari apa yang tidak kelihatan, jauh lebih besar dari apa yang kelihatan. Dia memperhatikan, di ayat 18 tadi dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu sifatnya fana, tapi yang tidak kelihatan itu sifatnya supranatural. Yang kelihatan itu sifatnya alamiah, tetapi yang tidak kelihatan sifatnya super alami, di atas yang alamiah. Karena yang tidak kelihatan itu Tuhan. Jadi bagaimana Paulus bisa seperti itu ketika menghadapi realita yang berbeda, situasi yang berbeda, bahkan situasi yang sangat berat, kemudian Paulus tetap yakin dan tidak tawar hati, imannya tidak tawar hati. Karena apa? Karena Paulus dia mau melewati proses untuk memindahkan pandangannya dari melihat pandangan yang kelihatan, yaitu masalah hidup, realita, pekerjaan, dan lain sebagainya, dengan belajar untuk melihat kepada Yesus yang tidak nampak, dan itu yang lebih mulia yang dia ingin raih. Next. Lalu ketika kita bisa melewati proses itu, hasilnya apa? Iman membuat orang, jadi iman itu akan membuat orang yang beriman melihat. Melihat itu artinya seperti sudah mengalami atau sudah mendapatkan hal yang belum terjadi yang dijanjikan Tuhan. Itulah iman. Iman itu belajar untuk melihat-melihat ini bukan sekedar melihat-melihat, oh ya, tapi melihat itu percaya sudah terjadi, percaya sudah mengalami, maka apa yang dia imani, dia lihat itu, ya itulah janji Tuhan, itu yang akan terjadi dalam hidupnya. Meskipun mungkin dia belum mengalaminya. Masalah tidak hilang, tapi fokus kita menentukan cara kita melangkah dalam hidup ini sebagai orang beriman. Ketika engkau beriman bukan berarti masalah selesai.
Tetapi justru ketika kita beriman, kita sedang diajar untuk fokus kita kemana, ya, sehingga kita bisa melangkah ke depan. Kalau fokus kita kepada batu di depan kita tidak akan pernah melangkah. Tapi kalau fokus kita ke depan, saya percaya kita akan melangkah sampai kepada tujuan yang Tuhan berikan. Next. Kalau tadi yang pertama, iman itu mengubah fokus. Kalau saudara beriman, berarti engkau harus mengubah fokus hidup. Bukan kepada realita, tapi kepada janji Tuhan. Kalau engkau berkata, aku orang beriman, tadi yang pertama, engkau harus ubah fokus. Yang kedua, iman memberi pengertian bahwa masalah bisa menjadi sarana pembentukan. Bukan saja melihat kepada apa yang tidak nampak, tetapi juga kita boleh memiliki pengertian bahwa masalah, persoalan, realita yang terjadi adalah sarana Tuhan dalam membentuk hidup kita. Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Dia tahu bahwa masalah yang dihadapinya sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Artinya lewat itulah Paulus tahu dia sedang dibuat oleh Tuhan menjadi bejana yang jauh lebih baik. Bejana yang akan dipakai untuk alat Tuhan bagi kemuliaannya. Memang tidak mudah, memang berat, tapi dia mengerti, dia tangkap pengertian yang dari Tuhan. Penderitaan yang berat itu dia berkata itu ringan, karena itu dipakai untuk mengerjakan sesuatu yang mulia dalam hidupku ini. Kita ini manusia daging yang penuh dengan kelemahan, yang hidup dalam sebanyak keterikatan. Tidak ada kemuliaan di dalam diri kita. Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 21, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 10 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Di dalam diri kita nggak ada yang mulia. Tetapi Tuhan ingin meletakkan sesuatu yang mulia dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Dia harus proses, dia harus kerjakan, dia harus persiapkan saudara. Seperti bejana tanah liat di tangan penjunan untuk dipakai dalam pekerjaan yang mulia. Dia harus jadi bejana yang baik. Bejana itu diambil dari tanah liat, di mana tanah liat mungkin di situ ada batu, ada kerikil, ada sampah. Itu perlu dibersihkan. Ketika sudah dibersihkan pun lalu dibentuk. Ketika dibentuk mungkin masih ada kerikil yang membuat ini tidak bisa jadi yang baik. Perlu seorang penjunan itu kemudian meremukkan kembali untuk membentuk kembali. Dia buang itu kotorannya, dibentuk kembali. Itulah proses Tuhan mengerjakan sesuatu dalam diri kita supaya kemuliaannya itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Tanpa itu tidak bisa. Karena di dalam diri kita tidak ada yang mulia. Jadi sediakan hidupmu untuk Tuhan mengerjakan sesuatu. Karena yang mulia itu sifatnya rohani. Dan hal yang rohani, saya percaya akan menjadi sesuatu yang nyata. Doa Yesus yang diajarkan kepada murid-murid. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus sedang berkata, kalau berdoa, berdoalah. Minta Tuhan. Yang nampak ini yang di bumi akan terjadi seperti yang tidak nampak. Artinya apa yang nampak terjadi dari sesuatu yang tidak nampak. Yang rohani dulu engkau dapatkan, maka yang jasmani akan mengikutinya. Artinya begini, Tuhan ketika saudara punya iman, Tuhan tidak akan mengubah masalah saudara. Tapi ketika engkau punya iman, masalahmu boleh tetap ada. Tapi engkau dan saya menjadi pribadi yang berbeda. Karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang mulia dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Ya. Itu yang luar biasa saudara.
yang kita bisa ambil, kita bisa nikmati. Kadang-kadang kita kan berpikir kalau beriman berarti selesai, masalah selesai. Pekerjaan, dapat pekerjaan. Saya butuh makan, saya berdoa dapat makan. Saya butuh duit, saya berdoa dapat duit. Tetapi kemudian ketika kita beriman, Tuhan sedang berkata begini, enggak gitu. Mungkin masalahmu boleh tetap ada, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah, apa ini? Hidupmu berubah. Engkau berdoa, Tuhan, tolong jamah istriku, suamiku supaya berubah. Tuhan ngomong, enggak, kowe sing berubah. Oh aku tuh Tuhan, kan dia sing jahat, dia sing ini. Enggak, kamu yang berubah. Karena sesungguhnya kerajaan itu bukan dimulai dari luar, dari dalam diri kita. Ketika hidup kita, di dalam kita ada kerajaan Allah, maka itu harus akan nampak keluar. Jangan menunggu perubahan orang lain berubah, tapi mulailah dengan kita mau berubah, maka semuanya akan jadi berubah. Amin. Iya. Kalau kita kadang-kadang pengennya, yang lain enggak berubah, enggak usah, kita saja berubah. Dimulai dari, kalau setiap orang seperti itu, dimulai dari dirinya, maka pasti perubahan itu akan cepat. Tapi ketika kita menunggu orang lain berubah, akan terjadi perubahan. Jadi waktu kita beriman sebetulnya kita tuh sedang berkata, Tuhan kerjakan dalam diriku, ubah hidupku seperti maumu Tuhan. Dan ketika Tuhan mengerjakan, kadang-kadang seperti seorang tangan penjunan, kadang-kadang membentuk, kadang-kadang ngelus-ngelus. Ya, tahu penjunan saudara ya, penjunan itu tukang bikin gerabah, diputar gitu ya. Kadang-kadang kan dibentuk, dipenyet toh, penyet, terus dilus, ya, kan muter dilus, ben halus. Tapi ketika ada ngeronjal, orang bener dia apa saudara? Plenet nih, banting-banting nih, bentuk lagi dilus nih. Izinkan tangan Tuhan membentuk kita, saudara. Supaya yang mulia itu dia tempatkan dalam hidup saudara dan saya. Supaya yang mulia itu dia nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi ketika kita beriman, bukan kita mengubah keadaan, bukan kita mengubah persoalan, tapi kita sedang diubah oleh Tuhan. Mungkin ada orang beriman sakit, tetap sakit tuh. Bahkan sampai matinya sakit. Apakah dia kurang iman? Enggak. Saya percaya ketika dia beriman, Tuhan sedang mengubah sesuatu dalam hidupnya sehingga apa? Meskipun dia sakit tapi dia mengakhiri hidupnya dengan finish strong. Dengan iman yang mantap. Kenapa? Karena dibentuk oleh Tuhan. Kadang-kala ketika saudara beriman, belum tentu badai itu reda. Belum tentu. Ketika saudara beriman, belum tentu batu itu yang gede tiba-tiba jadi kecil. Enggak. Batu tetap batu yang besar. Cuma kadang-kala yang tadi kita belajar untuk mengubah cara pandang bahwa ternyata ketika kita beriman bukan untuk mengubah masalah, tapi Tuhan ingin mengubah hidup saudara terlebih dahulu. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya, next. Ya, jadi bagaimana sebetulnya yang terjadi? Masalah bisa menjadi sarana, kelas pelatihan iman. Supaya ketika semakin besar masalah, membuat iman kita semakin besar. Tidak kita menjadi pribadi yang crack under the pressure, hancur di bawah tekanan. Tapi sudah semakin imanmu besar. Bagaimana kok imannya bisa semakin besar? Ya kalau masalahnya gede. Jadi kalau mau berkata Tuhan tambahkan iman, artinya siap-siap tambahkan apa saudara? Iya. Tapi percayalah ada Tuhan. Engkau tidak sendiri, ada Tuhan. Next.
Kejadian 50:20 ini satu contoh. Yusuf, ia menghadapi pengkhianatan, penjara, fitnah, masalah. Dan masalahnya tidak langsung hilang. Tetapi imannya membuat Yusuf melihat tangan Tuhan yang berdaulat sehingga dia berkata, kamu mereka rekakan yang jahat, tetapi Allah menjadikannya yang baik bagi aku. Itu luar biasa. Masalahnya itu siapa? Yusuf. Siapa masalahnya Yusuf? Saudaranya, betul ya? Betul nggak? Apakah saudaranya berubah? Enggak. Sampai pada detiknya Tuhan mengubah segala sesuatu. Saudaranya nggak berubah. Tetapi dimulai dari Yusufnya yang berubah dengan apa? Dia melihat bahwa justru masalah itu yang direka-rekakan oleh orang lain, ya orang lain atau saudaranya sekalan untuk membuat masalah dirinya. Dia berkata, enggak apa-apa, Tuhan jadikan baik. Itu enaknya hidup tadi orang percaya itu gitu loh. Ya. Enggak apa-apa, masalah boleh ada, enggak apa-apa. Orang lain boleh, tinggal pun nggak usah bela diri, nggak usah ngomong apa, sudah. Izinkan apa? Izinkan selesaikan tangan Tuhan saja. Yang penting hidupku benar di hadapan Tuhan. Aku mau mengubah hidupku. Aku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan sendiri nanti waktunya. Ya, itulah hebatnya Yusuf ya. Tidak usah bela diri. Pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Ya, nggak usah bela diri, ini kan bagianku, ini kan kadang-kala tidak mudah itu. Ya, kita kan sering alami kadang-kala ada hal-hal di mana kita diserang oleh orang lain, kita tidak punya kesempatan membela, ya biarkan Tuhan yang membela kita. Next, ya, yang ketiga, iman menuntun pada pengharapan yang melampaui keadaan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Next. Ya, jadi bagaimana kita belajar untuk melihat rumah ini. 8:28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Percaya bahwa akan datang kebaikan meskipun sekarang belum, tapi yakin Allah turut bekerja. Aku gak sendirian, ada Tuhan yang bersama dengan aku. Dan hari ini kalau orang lain berbuat keburukan, aku percaya Tuhan akan membawa kebaikan. Kalau hari ini orang lain mungkin membuat aku kesusahan, aku percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Iman membuat saudara dan saya melihat masalah bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Seperti orang ini yang melihat puzzle. Puzzle itu apa saudara? Yang digabung-gabung nanti jadi gambar yang bagus. Satu keping mungkin belum terlihat, tapi kemudian keping-keping digabungkan, baru nanti akan terlihat. Sama, masalah itu satu masalah belum kelihatan maksud Tuhan itu apa. Tapi nanti ketika ada masalah, digabungkan masalah, digabungkan. Karena kalau saudara sedang nyusun puzzle, saudara dapat satu keping kan itu satu masalah, betul ya? Masalahnya apa? Mau ditempatkan di mana keping itu gitu loh. Ini keping apa, gambar apa, mau putih tok. Ini kan masalah, tetapi ketika kita belajar untuk masalah ditempatkan pada tempat yang tepat, satu persatu, mungkin kadang-kadang perlu digeser. Yaitu kemarin, iman itu bukan hanya percaya tapi perjuangan. Terus ya diselesaikan, dihadapi masalahnya gak berubah, bahkan kadang-kadang ditambah. Sudah keping satu, ada keping lagi, ini beda lagi gambarnya, ini beda lagi. Kalau saudara berkata, aku mau masalah, keping, setiap dapat keping kau buang, kau tidak akan dapat gambar yang indah. Tapi kalau kau dapat keping, kau taruh. Dapat keping ini dapat masalah, kau taruh. Kau letakkan. Kau letakkan bersama dengan dia yang tahu perjalanan hidupmu. Dia kau letakkan. Satu kali saat kau bisa melihat satu gambar yang indah. Wih, gambarnya tadi apik.
itu hanya bisa terjadi kalau keping masalahmu tidak engkau buang. Kalau keping masalah engkau buang, engkau tidak bisa melihat gambar yang bagus. Kalau ada masalah, jangan berkata Tuhan, aku gak mau. Nah, tapi biarlah Tuhan, ini aku proses Tuhan. Tuhan maunya aku jadi apa Tuhan? Proses. Memang apa enak saudara ya? Tapi nanti saudara akan lihat jadi satu yang indah. Oh ternyata begitu ya. Oh ternyata begini ya. Ngerti yang ngono ya. Kalau kita sudah dapat gambar yang indah kan enak. Tapi memang waktu mengawalinya, waktu dapat per keping kepala kadang-kadang mumet juga, betul nggak? Harap diteleh kening tinggi keping. Aduh. Tapi percayalah, mari kita terima setiap keping, belajar letakkan di tempat yang tepat. Maka ketika kita terus lakukan itu, keping itu akan jadi satu gambar yang indah kelak dan engkau akan menikmatinya. Next. Tuhan tidak bekerja karena masalah, tapi Tuhan bekerja karena melihat kita berubah. Ketika saudara berdoa, ketika saudara menghadapi masalah, kalau kita berkata, Tuhan masalahku gede. Belas kasih Tuhan itu bukan karena melihat masalahmu, tapi belas kasihan Tuhan akan turun dalam kehidupan kita karena melihat hatimu yang mau berubah. Dengan masalah, ketika engkau mau berubah untuk oke Tuhan, aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku mau belajar mengasihi Tuhan. Dan ketika itulah saya percaya kerajaan surga bergerak menurut kehendak Bapa di surga dalam hidup saudara. Amin. Jadi Tuhan itu gak usah cerita masalah sama Tuhan. Tuhan mudeng. Yo aku ngerti masalahmu. Gue ora dedet. Tuhan masalahku gede Tuhan, aku rantau mau semudeng Tuhan. Tapi yang Tuhan ingin ketika engkau tahu masalah dan engkau mau berubah, tetap bersyukur, tidak tawar hati, disitulah belas kasih Tuhan akan turun dalam hidupmu dan disitulah awal mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Iman tidak selalu membuat masalah lenyap. Tapi iman kadang-kadang mengajar kita untuk memiliki perspektif sudut pandang yang benar terhadap masalah. Ketika kita berdoa, Tuhan sembuhkan sakitku, kadang-kala Tuhan gak sembuhkan sakitku. Tuhan utangku akeh, Tuhan kok gak jawab-jawab. Tuhan apalagi, aku orang duwe jodoh. Belajar macak sih, belajar dandan, ini kemproh no, sapa sing arep cedak, saudara. Harus berubah dulu dong, betul kan? Iya enggak? Iya apa ya? Halo? Yang belum punya jodoh, ya harus berubah dulu. Menjadi pribadi yang baik, pribadi yang nyaman, pribadi yang menyenangkan, orang lain akan senang dekat kita. Tapi kalau kita omongan kita tajam, pedes, orang lain gak mau dekat dengan kita, saudara. Jadi kadang-kala ya iman itu menolong kita mengajar kita mengubah cara pandang kita. Bukan mengubah masalah. Mungkin masalahmu tetap ada. Tetap ada. Tapi tenang saja. Ketika perspektif hidup kita berubah, ketika yang ada di dalam kita berubah, disitulah awal mula Tuhan bekerja dengan sempurna dalam kehidupan saudara. Amin. Dia tunggu engkau berubah. Jadi hari ini kalau engkau masalahmu ora rampung-rampung, yuk tanya pada diri sendiri, mungkin aku belum berubah ya. Aku tak berubah. Yang cepet-cepet toh berubah. Men cepet-cepet Tuhan nolong saudara. Next. Masalah bisa tetap ada, tapi cara kita menghadapinya akan berubah. Kalau sudut pandang kita berubah, maka cara kita menghadapinya berubah. Serasa tigawe apa ya? Abot berserah pada Tuhan. Ya, percaya pada Tuhan. Next, seperti lensa kacamata. Bentar. Seperti lensa kacamata, ya. Benda di depan sama, tetapi dengan lensa kita bisa melihat lebih jelas. Itulah iman. Mujizat terbesar bukan miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, tapi ketika kita berubah hidup kita, itu mujizat terbesar.
Ya, belajar ketika mengampuni, percayalah di balik pengampunan itu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Saya mungkin ini pengalaman dulu pernah ya, saya cerita bagaimana sakitnya hati ini, artinya saudara sendiri membuat kadang-kadang menyakiti, tapi saya dengan istri belajar, yuk kita ngampuni, datang ke orangnya, mengampuni, bahkan doakan saya. Waduh, tapi saya melihat itulah awal mukjizat terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan kerjakan kalau kita mau berubah. Jangan tetap hidup dalam kepahitan, jangan tetap hidup dalam kemarahan, tapi dalam pengampunan. Berubah dulu hidupmu. Next. Saat menghadapi krisis, mari kita tanyakan apa yang Tuhan mau ajarkan, bukan hanya kapan Tuhan masalah ini selesai. Belajar melihat masalah sebagai kesempatan untuk tumbuh dalam karakter, lebih dekat dengan Tuhan, menjadi saksi bagi orang lain. Ya. Next. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik bisa maju ke depan. Percayalah, kalau saudara berdoa supaya masalahmu berubah, gak akan berubah. Tapi ketika hidupmu berubah, masalah akan berubah. Anak kecil, saya ini sebagai yang akhir saudara, seorang anak kecil melihat kursi itu benda yang besar dan sulit untuk dinaiki, betul ya? Betul gak? Ini mulanya ada kursi, nah ini kursi lah. Seorang anak kecil, anaknya Mas Desian, siapa Mas? Nah, Kia, kalau lihat ini kursinya gede banget, susah dinaiki. Lalu bagaimana? Apakah perlu bapaknya datang kursi cilik, potong-potong jadi cilik? Enggak. Biarkan masalah itu. Yang penting Kia dikasih makan banyak, awaknya gede, begitu gede, ndelok kursi, wah enak. Bukan masalah gede, betul gak? Kadang-kadang masalah kursi ini tetap gede, tetap gak berubah. Tapi ketika kita berubah, kita akan bisa melihat ternyata masalah kita kecil. Amin. Saudara, kita akan naikkan satu pujian, bisa dikeluarkan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Amin. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sekali lagi, Tuhan sungguh bersyukur. Tuhan sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Amin. Untuk kasih setiamu Yang tak pernah berakhir. hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
Katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini, Aku ada hari ini amin, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis katakan, aku ada hari ini, aku ada hari ini, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. semua yang ku alami bersamamu, Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis biar musik mengalir dengan lembut. Lagu ini mengajar kita untuk bersyukur, saudara, buat apapun yang kita lewati. Karena ketika kita mau bersyukur dan kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan dan terus mau melihat kepada Tuhan, maka kita bisa melihat ternyata masalah itu justru akan menghasilkan sesuatu yang indah seperti pelangi sehabis badai atau sehabis hujan. Waktu hujan mungkin kita berpikir tidak nyaman, tidak enak. Hujannya deras, tidak enak. Tetapi setelah hujan biasanya akan ada pelangi, sesuatu yang indah. Ketika kita mau belajar dalam iman kita, kita memiliki perspektif sudut pandang yang benar. Bahwa ketika engkau beriman, Tuhan ingin sesuatu yang berubah dalam hidupmu, yaitu hatimu berubah menjadi seperti bejana yang indah. Dan engkau mengizinkan Tuhan untuk terus memproses hidupmu. Saya percaya engkau akan melihat pelangi yang indah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Aku ada hari ini Tuhan baik, amin, Dan teramat baik bagiku. Semua